Shalom, Om Swastiastu untuk kita semua. Pertama-tama kita patut puji syukur kita kepada Tuhan atas segala rahmat anugerah sehingga kita bisa melakukan presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Yahvi Sabila Rosyad, SCAP NS MCAP, dan teman-teman semua. Selanjutnya saya akan membacakan rangkaian acara presentasi. Yang pertama ada pemaparan materi, yang kedua ada sesi tanya jawab yang akan dilakukan di grup via WhatsApp. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Cognitive Behavior Therapy for Nightmare for Patient with Precipitory Delusion. Di mana di sini saya ditemani dengan teman-teman saya, yaitu oleh Emma Yulani, dan ada saya sendiri Eka, terus ada Iren, ada Jufri Tarani, ada Nur Maulidia, ada Nurni Lufi, dan Ulmi Merki. Latar belakang. Di latar belakang, di sini membahas tentang studi epidemiologi, di mana besar memperkirakan bahwa mimpi buruk terjadi pada 0,9% hingga 6,8% dari populasi pada umumnya. Namun, mimpi buruk telah dikaitkan dengan peningkatan tekanan psikologis, hasil kesehatan fisik yang lebih buruk, dan peningkatan risiko untuk melukai diri sendiri dan bunuh diri. Gangguan tidur terjadi pada kebanyakan pasien dengan delusi atau halusinasi dan harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Masalah klinis dalam diri sendiri. Dan kebanyakan gangguan tidur tidak bisa dihindari, tetapi bisa dihubungkan dengan kondisi kesehatan yang bisa lebih dihindari lagi. Jika gangguan tidur sudah tergolong parah, maka pengobatan bisa dilakukan dengan obat atau alat-alat operasi atau lift terapi perilaku. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Kami membahas beberapa hal terkait isi dalam jurnal ini. Yang pertama, pada bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan dalam jurnal dibahas bahwa beberapa penelitian telah melaporkan tingkat prevalensi mimpi buruk bermasalah, berkisar antara 9% dan 55% dari 9% tersebut pada pasien yang mengalami psikosis, dibandingkan dengan 8% dari populasi umum. Namun, mimpi buruk hampir tidak pernah dilihat atau diobati. Di sini, mimpi buruk tidak pernah dinilai atau diobati. Mimpi buruk baik bisa secara langsung maupun tidak langsung dipercaya sebagai bentuk penganiayaan. Mimpi buruk secara langsung adalah bahwa mereka menggambarkan ketakutan paranoid secara rinci sensorik, misal seperti pasien yang mengalami serangan atau diserang, memunculkan respon syaraf yang seperti peristiwa menyayat. Oleh karena itu, mimpi buruk ini digambarkan sebagai tampak nyata yang meninggalkan pasien yang berdampak pada psikis akut yang mengalami tertekan dan di saat bangun tidur sehingga memperkuat rasa takut pada pasien itu sendiri. Selanjutnya di bagian metode. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 24 peserta yang direkrut dari Oxford Kesehatan Nasional Pelayanan Kesehatan atau NHS, Foundation Trust Tengah dan bagian Barat serta Utara. Terus semua dirujuk menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Desain penelitian menggunakan paralel group pilot dengan percobaan acak. Nah, di sini desain penelitian menggunakan paralel group pilot dengan percobaan acak pada pasien kelompok selain kelompok utara dan kelompok barat. Peserta diacak menggunakan pengacakan sederhana dengan perbandingan 1:1. Jadwal pengacakan dihasilkan menggunakan
www.randomstation.com dengan secara acak berbagi ukuran blok. Sesi terapi yang diberikan akan berlangsung sekitar 1 jam, berlangsung selama 4 minggu. Selanjutnya pada bagian hasil. Di bagian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditargetkan intervensi CBT untuk mimpi buruk menggunakan IR layak dan dapat menyebabkan perbaikan substansial dalam mimpi buruk dan insomnia pada pasien. Semua peserta menawarkan terapi lengkap CBT. Rata-rata memiliki tingkat kepuasan dengan nilai tinggi yaitu 83%. Peserta menyelesaikan semua penilaian. Diskusi. Pada bagian diskusi, penelitian ini merupakan penelitian pertama untuk menilai singkat CBT intervensi yang menargetkan mimpi buruk khusus untuk pasien dengan psikosis. Penurunan besar insomnia juga ditemukan berikut CBT dibandingkan dengan hal lain. Mungkin karena penurunan terbangun terkait mimpi buruk mengurangi rasa takut tidur atau substansial jendela tidur. Fakta bahwa intervensi 4 minggu ini mempengaruhi susahnya tidur peserta, serta mimpi buruk sangat menjanjikan mengingat bahwa dua kondisi, si peserta dan populasi psikosis, meliputi hal-hal tertentu dan merupakan replika dalam sidang memadai yang memiliki tenaga. Pembahasan. Masuk ke bab selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini kami menggunakan analisa IMRAT pada jurnal, sehingga yang kami bahas adalah analisa IMRAT itu sendiri. Yang pertama masuk pada introduce. Introduce di sini dalam introduce sangat minim terdapat prevalensi kejadian mimpi buruk penderita di wilayah peneliti. Kita bisa back ke latar belakang. Di sana hanya sangat minim terdapat data prevalensi mimpi buruk, hanya terdapat 0,9 sampai 6,8%. Di mana menurut pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2019, Introduce hendaknya menunjukkan ringkasan penelitian serupa yang telah dilakukan dan hasil penelitiannya seperti apa. Namun, di sini hanya terdapat satu penelitian serupa dalam Introduce. Mestinya mampu memberikan, di dalam Introduce pun, mestinya mampu memberikan tidak hanya satu pengertian. Dalam artian ketika orang awam membaca jurnal ini, mereka pun akan paham isi di dalam jurnal ini. Namun di sini sangat sulit untuk memahami isi dari jurnal itu sendiri. Selanjutnya pada bagian metode. Metode dalam penulisan metode ini sudah sangat benar, sangat jelas dan rinci. Mulai dari kriteria pasien, penggunaan metode analisa, jumlah responden yang jelas, serta menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang sangat jelas pada pada jurnal. Di bagian hasil atau result, penulisan rinci. Ringkas, kalimat yang digunakan mampu menjelaskan dengan baik, tidak bertele-tele dalam menjelaskan, namun sayang tabel tidak ditampilkan dalam pembahasan atau dalam hasil pembahasannya. Padahal di result itu sangat banyak membahas terkait tentang acuannya yaitu di tabel. Di bagian diskusi, penulis menuliskan sebagian besar pembahasan secara rinci, namun terdapat tabel yang cukup mengganggu. Menurut PPKI UPI, pada tahun 2009, tabel hendaknya dimunculkan pada bagian result, sehingga dapat mendukung hasil-hasil penelitian. Pembahasan per variabel sudah diberikan, kalimatnya menarik dan tidak bertele-tele, sayang sedikit perbandingan dengan penelitian yang lain yang dapat ditampilkan oleh si peneliti. Kesimpulannya, penelitian ini menurut kami sudah sangat baik dari segi penulisan dan penataan jurnal. Sangat menarik. Isi dalam jurnal sangat menarik serta rincian dalam menjelaskan lumayan susah untuk dipahami masyarakat umum. Saran, dilihat dari hasil penelitian,
penelitian ini bisa diterapkan di RSJ atau di rumah sakit jiwa lainnya, tidak hanya di Klaten. Dengan menggunakan cognitive behavioral therapy untuk pasien dengan mimpi buruk atau delusi akibat penganiayaan, di dalam jurnal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas kesehatan dengan memberikan salah satu intervensi yang mengurangi delusi serta mimpi buruk, bahkan risiko bunuh diri yang dialami oleh pasien. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan jurnal. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke moderator kembali untuk membuka sesi selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Jadi yang sudah memaparkan materinya, acara selanjutnya kita akan melakukan diskusi melalui grup via WhatsApp. Kalau begitu, untuk presentasi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.